Sudah berapa kali kita menunaikan salat sampai dengan hari ini? Baik, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud. Bisa nggak memastikan dari sekian ribu salat yang pernah ditunaikan itu berapa niat yang benar? Yang dilakukan karena Allah. Perhatikan kaidah niat di Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berapa ibadah yang sudah kita tunaikan karena ikhlas karena Allah? Karena Allah, tidak ada peran-peran yang lainnya. Karena Allah. Karena ada di Quran disebutkan ada orang sholat saja yang tiap hari dikerjakan, motifnya bisa berubah, bisa salah gitu. Kelihatannya ngangkat tangan sampai ujungnya, berangkat ke masjidnya bagus kelihatannya, tapi bisa tidak Anda mengetahui isi hati orang itu, motif ketika dia menunaikan ibadahnya? Karena disebutkan di Quran ada orang-orang bermasalah dalam sholatnya bukan karena gerakannya, tapi karena isi hatinya. Alhamdulillah. Quran surah 107 ayat 4 sampai ayat 6-nya itu. Al-Ma'un itu ya. Fawailul lil musalli. Maka ada orang-orang sholat tapi celaka dengan sholatnya ya. Kalau orang tidak sholat celaka wajar, nggak sholat kok. Tapi kalau ada orang sholat masih celaka, itu ada yang salah, itu ada yang keliru ya. Orang tidak sholat celaka tidak usah dipikirkan, memang nggak sholat ya. Yang perlu doakan ya. Tapi kalau ada orang sholat masih celaka juga, itu rugi. Apa yang salah tuh? Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dia dalam sholatnya, lalai. Ada orang sholat tapi lalai. Apa di antara bentuk kelalaiannya? Di antara sekian kelalaiannya, ternyata yang disebutkan oleh Quran, alladzina hum yuraun. Bahkan ada yang ria ketika mereka menunaikan sholatnya, ria. Nih penyakit niat pertama yang bisa merusak pahala, menghilangkan kadar pahala kita di sisi Allah, itu ria, kata Quran. Ria. Coba dulu diingat-ingatnya, waktu Anda mulai balik, kita boleh menunaikan sholat, sudahkah terbebas dari penyakit ini? Atau jangan-jangan motifnya bahkan bukan cuma ria ya, berkurang, ingin dilihat kawan ya, ingin nampak dengan teman. Sholatnya cuma nyambi, yang intinya janjian dengan kawan. Yuk kita ketemuan di mana? Udah di masjid itu saja tuh. Baik, yuk nanti sambil sholat duhur lah ketemu di sana. Sambil sholat duhur. Ya, baik. Jadi yang intinya memang bukan sholatnya, intinya pertemuannya. Sholatnya cuma nyambi aja. Maka pahala yang diberikan pun sekedar nyambi aja tuh. Ya. Hati-hati, berapa yang sudah dikumpulkan? Semakin Anda meningkatkan keikhlasan kepada Allah, di situ inti pahalanya. Ya. Tapi ketika Anda sebanyak apapun beramal, bersoalan dalam niatnya, itu yang jadi masalah. Maka hati-hati, yang dihisab oleh Allah sekali lagi itu niat, bukan pada kuantitas amalan yang dikerjakan. Contoh lain, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 264. Ini langsung warning dari Quran, peringatan pada seluruh amalan, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Berhenti dulu di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Saya tegaskan, ini tidak akan pernah saya bosan mengingatkan. Jika Bapak Ibu membaca Al-Quran, ayatnya diawali dengan kalimat iman, itu tandanya informasi yang disampaikan akan menjadi indikator keimanan kita. Semakin cepat meresponnya, semakin kuat pertanda iman kita. Semakin lemah dalam meresponnya, itu tandanya semakin menurun keimanan seseorang. Kalau tidak dikerjakan perintahnya, maka bermasalah imannya. Kalau digeluti larangannya, maka berpenyakit keimanannya. Jelas sampai sini? Misal Anda temukan kalimat salat dibuka dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Semakin cepat Anda merespon panggilan salat, semakin menunjukkan keimanan kita begitu kuat. Subuh dipanggil 4.38, Anda bangun dari jam 3, Anda tunaikan salatnya, belum dipanggil sudah salat, sudah istighfar kepada Allah, itu iman masih bagus. Jaga ya. Tapi kalau dipanggil pas sesuai waktunya, 4.38 subuh, 4.38 datang, itu imannya iman standar. Ya, standar, karena standar dalam hukum kehidupan itu ketika dimintakan dikerjakan, itu standar ya.
Jam kerja Anda di kantor jam 8, pulang jam 4, Anda datang jam 8, itu standar. Ya. Datang setengah 8 baru hebat. Ya. Pulang jam 4 itu standar. Pulang jam 5 itu hebat. Ya. Tapi kalau dipanggil 4.38, datang jam 8 lewat 34, itu bermasalah. Itu yang bermasalah. Azan subuh 4.38, baru bangun jam 8 lewat 34. Itu pun belum kepikiran sholat. Maka itu bermasalah keimanannya. Nah, sekarang kita akan lihat. Ada orang-orang, kalau saya sebutkan orang-orang, jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri kita saja. Ya. Lihat, dibuka oleh Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang nanti akan dilihat apakah imannya kuat, standar, atau jangan-jangan imannya bermasalah dan di subuh ini mesti diperbaiki. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah Anda gugurkan. Batal itu artinya gugur. Baik, kalau sholat batal mesti diapakan? Mesti diulang. Ada pahalanya enggak? Nah, kalau ada orang sholat batal tapi tetap diteruskan sholatnya, ya, diteruskan sholatnya, kira-kira bernilai tidak? Tidak. Capek tidak? Capek, cuma capek aja tapi nggak dapat apa-apa. Karena itu kalau sholat Anda batal, walaupun sedang di saf jamaah, segera keluar, wudhu lagi, balik lagi. Ya. Jangan ditahan-tahan. Dan jangan banyak alasan dalam hal yang dibenarkan secara fikih. Ya. Kalau saya batalkan, bisa ganggu orang sholat, konsentrasi bisa berubah, menimbulkan prasangka nantinya, kenapa dia keluar, ganggu orang khusyuk. Nggak apa-apa, saya pertahankan aja, nanti setelah itu dalam keheningan saya akan menunaikan ibadah lagi, ya, supaya tidak tampak pada banyak orang. Anda salah secara fikih, keluar aja, perbaiki wudhunya, kembali lagi, Anda masih dapat sholat berjamaah dan benar sholatnya. Apakah bisa menjamin sampai selesai salam diri kita masih hidup? Jangan-jangan begitu difikirkan, nanti sajalah setelah selesai saya wudhu lagi, tiba-tiba datang malaikat maut, assalamualaikum, yuk pulang. Wudhu nggak punya, sholat batal. Ayo, ketika Anda keluar sedang berwudhu pun malaikat datang, sudah selesai. Ikhtiar kita dalam kebaikan. Maka poinnya, orang yang batal tidak bernilai, cuma capek saja. Ada orang-orang yang bahkan sengaja membatalkan amal-amal kebaikannya. Sedekah itu adalah nama bagi seluruh kebaikan yang kita kerjakan. Ya. Tunggalnya disebut dengan sedekah, sedekatun, jamaknya disebut dengan sedaqat. Jadi semua amal soleh yang kita kerjakan itu disebut dengan sedekah. Ya. Zakat itu sedekah. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sedekah. Ambil sebagian harta mereka sebagai zakat, disebut dengan sedekah di Quran. Ya. Salat sedekah, baca Quran sedekah. Semua kebaikan yang mungkin kita kerjakan namanya sedekah. Jelas ya? Sebagai bukti keimanan seseorang, keimanan pemiliknya. Nah, ini yang jadi masalah. Ada orang-orang yang menggugurkan amalan kebaikan yang sudah dia tendun, tapi lihat kalimat Qur'annya, ini indah sekali. Hati-hati betul, hati-hati. Ternyata yang menggugurkan itu disebut oleh Quran dengan dua kalimat yang sangat sederhana tapi dalam maknanya. Bil manni wal adha. Masya Allah. Ini kalau dalam ilmu balaghah ini kalimat lengkap. Kalimat lengkap, dua yang tidak ada tiganya. Ya, kalau hilang satu, berkurang keutamaannya. Bertambah sesuatu, semakin berkurang juga maknanya. Lihat, kalau kalimatnya al-manni saja, bil manni, cukup sampai sini, ya, maka tidak akan tepat. Karena al-manni itu asalnya sesuatu yang menyenangkan. Ya. Sesuatu yang menyenangkan. Alhamdulillah. Al-Baqarah ayat 57. Sebelah kiri paling bawah. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Lihat. Ya. Dulu ada kaumnya Nabi Musa, saking dimudahkannya oleh Allah, dibedakan dengan umat-umat yang lainnya supaya mereka yakin dengan Allah. Kamu kelamaan disiksa oleh Fir'aun, kelamaan jadi budak, sekarang diistimewakan oleh Allah supaya kamu yakin dengan Allah. Masya Allah. Bapak Ibu kalau panas luar biasa, mau keluar rumah, jalan pakai apa? Pakai payung. Ini enggak, langsung awannya diperintahkan oleh Allah, ikuti mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Jadi kemana-mana suasana panas pun enggak panas karena awannya mengikuti. Begitu ingin sesuatu yang manis-manis, ya ingin madu, ingin manisan macam-macam, enggak usah cari jauh-jauh. Melangkahkan sedikit sudah ada. Manna wassalwa, sesuatu yang enak, menyenangkan, menenteramkan. Ya. Ada kalimat al-man dalam bahasa Arab, sesuatu yang melahirkan kenikmatan.
Tapi kalau bersatu dengan adza, bil manni wal adza, al adza itu artinya merusak, mengganggu. Merusak, mengganggu. Jadi ada perkara yang merusak amalan, yang sudah capek ditenun, tapi orangnya nggak sadar kalau amalannya sedang dirusak. Karena perkara-perkara ini ketika dilakukan begitu menyenangkan, kayaknya nikmat gitu. Ya, kayaknya enak. Bapak Ibu saat dipuji, biasanya enak atau tidak enak? Nyaman atau tidak? Nah, ada pujian-pujian tertentu yang justru menggugurkan amalan. Ya, hati-hati. Merasa ingin dipuji, gugur amalan. Merasa ingin disebut, gugur amalan. Merasa ingin tampak, gugur amalan. Dan saat tampak itu kemudian orang memuji kita, perasaannya enak. Ini nikmat, itu mani. Tapi tidak sadar bahwa apa yang terjadi itu adza, sedang menggugurkan amalannya. Hati-hati, hati-hati. Saya lihat masjid, Masya Allah. Karpetnya bagus. Barangkali ada yang pernah infak di masjid ini. Dari pembangunannya, dari mengisinya dan sebagainya. Maka diberi contoh oleh Quran. Perhatikan. Bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Contoh kata Quran, ada orang infak. Wah, Masya Allah, nyari hartanya kan tidak mudah itu. Kadang berpeluh dengan keringatnya, kadang dengan berbagai halnya, dikeluarkan karena Allah. Allah pun balas dengan pahala yang luar biasa. Cuma sayang, ria'an nas. Masuk penyakit ria. Saat ria itu kayaknya nikmat, enak gitu. Nampak diketahui orang, dipuji orang, banyak hal muncul dalam kehidupan. Masya Allah Pak, terima kasih banyak Pak ya. Kalau bukan kemarin Bapak dananya sangat besar, itu masjid ini belum tentu jadi. Pelan-pelan masuknya itu. Itu kan karunia Allah saja, nggak apa-apa. Padahal hatinya mulai muncul, tek, tek, tek gitu kan. Besoknya sudah mulai rasanya lain, tek semakin rajin ke masjidnya, karena yang tanya baru satu orang. Ya. Siapa nih yang bikin bagus? Wah, kalau bukan Bapak itu tuh mulai muncul, mulai muncul, mulai muncul. Yang paling berbahaya kalau sudah merasa memiliki nantinya. Masjid rumah siapa? Rumah Allah. Makanya sebelum jadi, kalimatnya umum, pernah saya sampaikan. Man bana masjidan fil ardi. Siapa yang berkontribusi membangun satu masjid, mau apapun bentuknya, mau kayu, mau dari batu sekalipun, ya, mau dari marmer yang paling indah, semua energi yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah, dibuatkan satu rumah di surga. Tapi masjidnya kalau sudah jadi, kalimatnya dijamakkan di Quran. Dari masjid jadi masajid. Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajid, disandingkan dengan pemiliknya. Allah. Masjid manapun, yang kayu, yang batu, yang tembok, yang marmer, yang ulin, yang manapun, kalau sudah jadi, itu bukan milik orang yang bangun, milik orang yang arsiteki, milik orang yang tenaganya paling hebat, semua milik Allah. Itu kalimat yang langsung menghentikan upaya-upaya manusia menghambat penyakit ini supaya tidak masuk. Ya. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kamu pahala sudah dapat, ya. Pahala sudah dapat, sudah diputus oleh Allah hukum kemanusiaannya, semua hukumnya hukum Allah yang berlaku. Saya pernah sampaikan di awal pertemuan, kalau sudah dikatakan rumah Allah, berarti yang punya aturannya siapa? Allah. Makanya lain cara masuk masjid dengan cara masuk rumah kita, lain. Ada kaki kanan yang dilangkahkan, doa yang diucapkan, cara duduknya lain. Ya. Kalau di rumah kita bertamu pada rumah manusia, datang dipersilahkan dulu baru duduk. Rumah Allah dipersilahkan dulu tapi dengan salat baru duduk. Ada kalimat yang boleh disampaikan, ada kalimat yang tidak boleh diutarakan. Hati-hati. Dan hebatnya, setiap orang yang salatnya, ibadahnya, segalanya dengan kadar keikhlasannya dapat pahala. Yang lebih hebat lagi, yang Allah berikan amanah untuk merawatnya, itu pahalanya luar biasa. Luar biasa tinggi. Banyak Pak. Lebih Allah saya katakan. Tapi lihat ya, lihat persamaan hukumnya. Semakin tinggi tingkat pahalanya, semakin tinggi tingkat ujiannya. Ya. Anda yang merawat masjid, atau berinvestasi dengan masjid di sini karena ikhlas karena Allah, itu jangan dikira tidak ada pahalanya. Saat Anda tidak berkesempatan ke masjid pun, itu orang-orang yang sholat, semisal dengan banyaknya orang sholat, demikian pahala yang Anda dapatkan. Hadis Muslim, nomor hadis 1893. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapapun yang memfasilitasi walaupun cuma menunjukkan saja pada kebaikan, lalu kebaikan itu dikerjakan oleh orang yang kemudian ditunjukkan itu, difasilitasi itu, maka orang tersebut mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun. Anda bayangkan,
Anda investasi dengan karpetnya, dengan mushafnya, dengan masjidnya, walaupun dengan tenaga saja, tidak ada uang pakai tenaga, tidak ada tenaga dengan ide pikiran, rancang bangunnya, lalu dilakukan karena Allah tidak disebut-sebut, Masya Allah, berapa tuh orang yang sholat di masjid ini? Anda meninggal masih ada yang sholat, berapa yang diwujudkan? Lalu ada orang yang belum kesempatan untuk membangunnya, berinvestasi, lalu dengan izin Allah dipilih dia untuk merawatnya, silakan rawat, saya percayakan kepadamu, dilakukan karena Allah, Masya Allah, berapa yang ikut ta'lim, kegiatan apa yang diadakan, berapa yang menerima zakat, berapa yang sholat, tiap hari itu kalau berjamaah berapa yang sholat, berapa yang didapatkan. Saat Anda tak mampu berjamaah pun karena alasan tertentu, pahala dapat kalau ikhlas. Cuma sayang, ada yang merusak, menghancurkan pahala-pahala itu karena keinginan dunianya, karena riaknya, ya, karena macam-macamnya. Ingat, saya tekankan sekali lagi ya, khususnya pada para DKM yang peluang pahalanya cukup banyak. Makmur itu bukan rame, bukan rame. Makmur, bukan rame. Makmur itu dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat. Ya, sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ingin memakmurkan masjid itu cari yang bermanfaat, yang meningkatkan iman. Ya bukan yang ramenya. Salah Anda, keliru. Ya, apalagi kalau Anda merawat masjid, misal dengan cara yang keliru. Hukum manusia tidak bisa berlaku di rumah Allah. Ya, keliru. Sayang, pahala hilang. Ya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarukahu salda. Maka permisalan orang seperti ini adalah seperti orang yang menyimpan pasir-pasir di bebatuan yang licin. Kalau nyimpan pasir di batu yang licin, kira-kira reaksi pada pasir bagaimana? Turun, ya, langsung turun. Yang berbahaya, fa'asabahu wabilun, tiba-tiba datang banjir bah besar, menyapu itu semua. Ya, habis semuanya. Fataraukahu salda, tidak ada apapun. Dia ada orang-orang yang sudah capek beramal dalam hidupnya, tapi dia nggak dapat apapun. Ya, pernah saya kisahkan ini. Seorang investasi bangun masjid luar biasa dengan dana yang sangat banyak. Ya, ikhlas saat beramal. Tapi tiba-tiba menjelang beberapa hari sebelum wafatnya, ya sudah menjadi kakek, ya sudah punya cucu. Kalau bapak punya cucu satu, berubahkan dari bapak menjadi apa? Kakek. Kalau cucunya dua, nah, kakek-kakek ya, sedang main tuh. Dibawa jalan ke komplek itu. Cucunya mulai bilang, "Kek, bagus masjidnya ya." Mulai keluar tuh. Wah, itu dulu kakek yang bantu itu. Kalau kakek nggak berikan 2 miliar nggak akan jadi seperti sekarang. Ya. Bukan tahadus bin nikmat untuk memotivasi, tapi ada rasa ingin dipuji. Itu bedanya ria dengan tahadus bin nikmat. Ya, hati-hati, setan itu sangat jenius. Sekarang nggak digoda, besok bisa datang. Ya, hati-hati, jangan gagalkan dan batalkan semua amalan yang sudah pernah dikerjakan. Maka lihat ujung ayatnya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Itu sindiran yang sangat tajam. Ada orang yang sudah capek-capek beramal nggak dapat apapun. Capek-capek bekerja tidak dapat apapun. Tapi yang paling dahsyat ujung ayatnya, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan pernah berikan petunjuk pada orang-orang kafir. Ya, disamakan dengan orang kafir, tapi masih beruntung orang kafir. Ya, maaf, orang kafir tidak sholat, dapat pahala tidak? Tidak. Ada orang mengaku muslim sholat, tapi sholatnya bermasalah, nggak dapat pahala juga. Yang kafir dia nggak sholat, dia nggak capek. Yang muslim dia sholat, tapi punya penyakit. Ya. Bahasa Qurannya itu diserupakan, bahkan lebih buruk, lebih buruk. Ya. Hati-hati. Ya. Karena itu jaga niat, jaga niat dalam sholat Anda, baca Quran Anda, amalan Anda, segala yang pernah kita kerjakan. Jelas sampai sini?